Tahukah kamu, kehidupan perempuan di Afghanistan tidak bisa bebas seperti perempuan di negara lainnya. Di sana, banyak batasan untuk perempuan dari mulai sekolah, bekerja, bahkan untuk berbicara pun tidak bisa bebas di umum. Perempuan tidak boleh pintar dari laki-laki. Setelah Taliban mengambil alih kekuasaan pada tanggal 15 Agustus tahun 2021, kehidupan wanita di Afghanistan di bawah era Taliban penuh larangan. Semua itu bermula sejak pasukan Amerika Serikat menarik diri dari Afghanistan. Taliban mulai mengambil alih kekuasaan pemerintah pusat. Pada tahun 2021, Taliban kembali berkuasa di Afghanistan. Setelah 20 tahun invasi, pimpinan Amerika Serikat menggulingkan rezim mereka akibat serangan 9 November di New York. Setelah pasukan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya mulai menarik diri dari Afghanistan secara bertahap, Taliban kembali memberontak terhadap pemerintah Afghanistan. Pemberontakan yang dilakukan Taliban mengakibatkan ratusan hingga ribuan penduduk Afghanistan harus mengungsi ke ibu kota Kabul. Beberapa di antaranya ada yang melarikan diri ke luar negeri. Pertanggal 13 Agustus tahun 2021, Taliban sudah berhasil menguasai 10 wilayah di Afghanistan. Lalu di tanggal 15 Agustus tahun 2021, pihak Taliban telah mengepung wilayah ibu kota Afghanistan. Mereka mencoba negosiasi dengan pemerintah Afghanistan terkait penyerahan kekuasaan secara damai, yang akhirnya Talibanlah yang berkuasa di Afghanistan. Akibat pengepungan Taliban terhadap pemerintah pusat, Presiden Afghanistan yaitu Ashraf Ghani segera dievakuasi dan meninggalkan Afghanistan. Sejak pasukan Amerika meninggalkan negara itu, hukum moralitas telah menyebabkan perempuan di Afghanistan kehilangan banyak hak mereka. Ketika Kabul, ibu kota Afghanistan, jatuh pada tahun 2021, semua perempuan kehilangan hak mereka. Mereka kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan dan bekerja. Setelah Taliban berkuasa, beberapa dari wanita yang berprofesi sebagai dokter dan memiliki gelar tinggi, hidup mereka berubah total dalam semalam. Sejak Taliban berkuasa, wanita secara perlahan dilarang muncul di depan ruang publik. Kaum wanita dilarang sekolah. Taliban juga membatasi peluang kerja untuk wanita. Derajat wanita tidak boleh lebih tinggi dari pria. Taliban membatasi akses ruang publik untuk wanita. Para wanita tidak bisa seenaknya pergi kemana saja. Dan bukan hanya itu saja, wanita juga dilarang menyanyi dan membaca puisi di umum. Aturan itu masuk ke undang-undang, dan hal itu membuat takut kaum wanita. Mereka bahkan takut untuk berbicara di umum. Hanya mengobrol saja mereka takut. Mereka takut ditangkap oleh pemerintah Taliban. Taliban tidak melihat perempuan sebagai manusia. Wanita hanya sebagai alat yang hanya memiliki tempat di dalam rumah. Semenjak banyaknya larangan untuk wanita, para wanita banyak yang merasa putus asa. Bahkan, ada yang berpikir untuk mendiskon nyawa. Mereka yang putus asa merasa untuk apa hidup jika tidak bisa sekolah, tidak bisa menggapai cita-cita, tidak bisa bekerja di tempat lebih baik, tidak bisa bebas berbicara di umum. Di tempat umum ketakutan, karena takut ditangkap oleh Taliban. Di rumah tidak melakukan apa-apa membuat kami gila. Diskriminasi ekonomi hingga sosial yang tidak masuk akal untuk wanita sangat ekstrim. Karena undang-undang khusus wanita itu, wanita kehilangan segalanya. Mereka yang melanggar atau mencoba untuk menentang aturan itu, para petugas tidak segan menyeret mereka. Para petugas tidak segan langsung menyakiti mereka. Padahal mereka hanya wanita yang ingin hak kebebasannya kembali. Menurut PBB, sejak pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban di Afghanistan, lebih dari 1 juta anak perempuan tidak bisa bersekolah di Afghanistan. Di tahun 2022 saja, ada sekitar 100.000 wanita dilarang mengikuti perkuliahan di universitas. Taliban sebelumnya pernah berkuasa di Afghanistan sejak tahun 1996 sampai 2001. Sekarang, mereka kembali berkuasa di Taliban, dan Taliban langsung membuat aturan diskriminasi khususnya untuk wanita. Taliban membuat kebijakan atau undang-undang dengan dalih hal yang mereka lakukan itu sudah sesuai agama Islam. PBB pun mengatakan aturan itu sama dengan apartheid gender, sistem yang membuat orang menghadapi diskriminasi ekonomi dan sosial berdasarkan
berdasarkan jenis kelamin mereka. Dan sesuatu yang ingin diakui oleh kelompok hak asasi manusia Amnesty International sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional. Jadi intinya PBB menganggap aturan Taliban untuk wanita itu sebagai bentuk kejahatan hukum internasional. Ketika PBB mengatakan itu untuk Taliban, Taliban pun membela diri. Taliban mengklaim kalau aturan yang dibuat oleh Taliban untuk wanita itu telah diterima oleh masyarakat Afghanistan. Masyarakat internasional harus menghormati aturan yang telah dibuat oleh Taliban. Mereka mengatakan aturan itu sudah sesuai dengan hukum, tradisi, dan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Muslim. Ini seperti jual agama ya. Dengan mengatakan aturan itu sudah sesuai agama Islam, biar nggak ada yang protes. Semua orang di setiap negara kalau udah ngomongin agama masing-masing, apapun agamanya, kebanyakan orang akan respect dan langsung diam. Tidak akan ikut campur atau berkomentar, karena setiap agama pasti memiliki aturan yang berbeda. Berdalih sesuai sudah dengan agama Islam, padahal kaum wanita menderita. Mereka dipaksa untuk berhenti sekolah dan bekerja. Mereka tidak boleh pintar. Mereka tidak boleh punya pekerjaan lebih baik dari pria. Perempuan di Afghanistan berusaha menambah ilmu dengan mengikuti kursus yang tidak diketahui banyak orang. Taliban mengklaim apa yang mereka lakukan itu sudah mewakili budaya dan agama Islam. Hal ini banyak ditentang cendekiawan dari berbagai negara. Seorang aktivis Pakistan yang hampir dihabisi oleh Taliban saat berusia 15 tahun, dia memberi pesan untuk Taliban ketika diwawancarai oleh BBC. Wanita itu mengatakan, Islam tidak melarang seorang anak perempuan untuk belajar. Islam tidak melarang seorang perempuan untuk bekerja. Apa yang dilakukan oleh Taliban tidak sesuai dengan agama Islam. Di tahun pertama setelah aturan itu diresmikan, wanita di Afghanistan pun sudah mencoba bersuara menolak kebijakan itu. Mereka melakukan demo, namun beberapa orang ditangkap dan diculik. Hal itu membuat perlawanan tidak sekuat di awal. Setelah mereka dibebaskan, keadaan jiwa mereka tidak sama lagi. Mereka diinjak harga dirinya dan ketakutan setiap hari. Sebagian wanita yang beruntung, mereka bisa melarikan diri ke negara lain. Hidup di negara lain agar bisa sekolah dan bekerja dengan bebas. Mereka yang pindah ke luar negeri, ada beberapa yang tetap berusaha membantu untuk wanita di Afghanistan dengan cara menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi kepada wanita di Afghanistan agar dunia luar tahu kondisi wanita di Afghanistan seperti apa. Mereka berharap kepedulian dari dunia luar. Kekuasaan Taliban ini tidak diakui banyak negara. Karena hal itu, mereka mencoba mendekati Donald Trump. Taliban berharap terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat akan membuka babak baru untuk Taliban. Mereka berharap kebijakan luar negeri yang lebih transaksional akan diterapkan. Saat ini Taliban adalah salah satu politik yang mengklaim sebagai pemerintah yang sah atas Afghanistan. Sejak menguasai Afghanistan, Taliban sudah mengeksekusi 6 orang. Gilanya, hal itu dilakukan di umum, dan warga pun harus menyaksikan eksekusi itu. Taliban menerapkan kebijakan radikal dan hukuman fisik untuk siapapun. PBB dan kelompok hak asasi manusia mengecam penggunaan hukuman fisik dan eksekusi yang dilakukan oleh Taliban. Tapi Taliban tidak peduli apa yang dikatakan oleh PBB. Sampai saat ini, wanita di Afghanistan masih berjuang untuk hak-hak mereka. Apa yang terjadi kepada Afghanistan semoga tidak terjadi di negara lain. Apa yang terjadi kepada wanita di Afghanistan semoga tidak terjadi di negara lain. Jika kamu seorang wanita yang mendengar ini, bersyukurlah kita bisa bernafas bebas di sini, melakukan semua hal yang kita bisa tanpa batasan, dari sekolah, bekerja, menuangkan kreativitas tanpa batasan. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga harimu menyenangkan. Bye-bye.